I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Seiken Gakuen no Maken. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Karena episode kemarin tuh berakhir di chapter 2, jadi untuk seterusnya kita bakal membuat 2 chapter untuk setiap episodenya. Mereka pun pada akhirnya sampai di Seven Assault Garden. Melihat Leonis yang saat itu terlihat sangat terpukau, Celia pun bertanya kepada Leonis, apakah ini pertama kalinya dirinya melihat Assault Garden. Leonis yang mendengar itu pun membenarkan hal itu. Dan disinilah Regina pun jelasin bahwa kota penampungan itu dibuat oleh manusia dan semua sumber daya yang diperlukan manusia ada di dalam kota. Diketahui, Assault Garden punya satu misi yang sangat besar. Itu juga merupakan alasan kenapa kota dipindahkan ke tempat ini. Misi itu adalah untuk mengalahkan Void. Leonis yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, sepertinya ini akan merepotkan. Untuk membangkitkan kembali pasukan Raja Iblisku, aku harus menganalisa kekuatan militer manusia. Dan setelah mereka sampai, Celia pun menjelaskan kepada Leonis bahwa kesatria suci yang dipindahkan ke akademi memiliki tugas untuk melawan Void. Namun sebenarnya tetap nggak ada paksaan. Leonis yang mendengar itu pun langsung berkata bahwa dirinya mengerti dan akan belajar tentang Excalibur yang dimaksudkan oleh mereka. Karena Leonis saat itu akan ikut dalam infeksi, mereka pun sementara berpisah. Melihat dirinya yang saat itu ditinggal, Leonis pun jadi marah-marah dan bertanya, kenapa hidupku malah jadi begini? Beribu-ribu tahun yang lalu, aku bisa menggunakan sihir untuk hidup kembali sebagai Raja Iblis. Tapi sebelum menjadi Raja Iblis, Leonis ternyata memang merupakan pahlawan umat manusia. Sampai pada akhirnya dirinya malah dikhianati oleh manusia sendiri. Ketika Leonis akan mati, saat itulah secara misterius dia pun diselamatkan oleh Goddess of Rebellion. Karena itulah Leonis pun mencoba 2 tahap reinkarnasi. Yang pertama, dia menaruh jiwanya ke tubuh pahlawan manusia sambil mencoba membentuk tubuh Raja Iblis yang diberikan oleh Goddess sebelumnya. Tapi hasilnya malah mengalami kegagalan dan berakhir seperti ini. Leonis pun saat itu berkata, Blackcast, Shirley, kemarilah. Tiba-tiba muncullah 2 sosok makhluk dari bayangan Leonis. Itu adalah pangeran kerajaan bayangan yang memiliki wujud serigala. Dan ada pelayan Raja Iblis yang bernama Shirley. Mereka pun saat itu memberikan hormat kepada Leonis. Melihat pasukannya yang masih menjawab panggilannya, Leonis pun berkata, sudah lama kita tidak bertemu. Tapi karena saat itu mereka bertanya-tanya kenapa wujud Leonis bisa jadi begini, Leonis pun langsung menjelaskan bahwa ada kesalahan ketika dirinya bereinkarnasi. Saat itu, Shirley tiba-tiba mendekat ke arah Leonis dengan malu-malu sambil berkata, Master, dalam wujud seperti itu, kau terlihat sangat imut. Leonis yang mendengar itu pun jadi kesal. Dan setelah itu, Leonis berkata bahwa dirinya ingin memerintahkan sesuatu kepada mereka. Perintahnya adalah mencari tahu tentang kota ini. Dunia ini berbeda dari dunia sebelum reinkarnasinya. Dan karena itulah, penyelidikan pun saat itu langsung dimulai. Singkat cerita, setelah urusan dari Leonis selesai, Leonis pun kembali bertemu dengan Celia dan mendapatkan status verifikasi dalam bentuk kartu. Mereka pun kemudian menuju ke akademi. Di sini Regina nggak kelihatan karena Regina ada di distrik komersial.
dan lagi membeli beberapa barang di tempat itu. Setelah itu, Leonis dan Celia pun langsung pergi menuju akademi. Melihat kota yang saat itu terlihat sangat damai, Leonis pun agak kebingungan. Namun berdasarkan penjelasan dari Celia, serangan void nggak bakal terjadi di kota ini, karena ini adalah tempat teraman. Kota juga telah dibagi-bagi dalam beberapa distrik, dan semuanya telah membentuk kesatuan dalam kontrol militer. Itu adalah pusat kota yang dikenal sebagai Holy Sword Academy. Ada banyak fasilitas yang dimiliki oleh akademi. Celia pun saat itu mengajak Leonis untuk berkeliling di tempat itu. Namun tiba-tiba muncullah seseorang di depan mata mereka yang membuat Celia pun jadi sangat kesal. Celia pun berkata kepada orang itu, "Ini adalah asrama putri. Kenapa kau ada di sini?" Orang itu bernama Muzel. Muzel pun berkata, "Siapa kau itu? Apakah kau adalah Celia? Apa yang kau lakukan di tempat ini? Dan siapa bocil kecil ini? Dia sangat lucu. Kau malah membawa anak kecil ke pasukan gagalmu itu. Dan kau mengatakan bahwa dia adalah kesatria yang punya pengalaman. Sudah cukup bercandanya. Hei anak kecil, jangan merepotkan dirimu dengan bergabung pada Celia. Dan untukmu Celia, jika kau mau, kau bisa tetap berada di akademi ini seandainya kau mau bergabung denganku." Leonis yang mendengar perkataan Muzel itu pun agak kesal. Sebenarnya dia langsung mau membantai si Muzel, tapi karena takut terlalu mencolok, Leonis pun mengurungkan niatnya itu. Di sini, Celia pun terus dihina dan dibilang sosok tidak berguna karena tidak bisa mewujudkan Excalibur. Muzel pun saat itu mengambil seorang wanita dari pasukannya dan berkata pada Celia, "Kau hanya perlu menjadi seperti orang ini dan menjadi mainan koleksiku." Celia pun saat itu langsung menolak hal itu. Muzel yang marah itu pun langsung menarik rambut Celia yang membuat Leonis pun langsung murka di situ. Dia pun langsung menyentuh pundak si Muzel dan membuat Muzel langsung bertekuk lutut. Dalam hati Leonis berkata, "Sampah sepertimu tidak seharusnya menyentuh rambutnya. Wanita itu adalah milikku." Dan gak lama setelah itu, muncullah seorang wanita yang berkata, "Menggunakan Excalibur di sini dilarang. Apalagi jika kau menggunakannya tanpa izin. Apa yang kau lakukan, Muzel? Ini juga merupakan asrama wanita. Aku akan melaporkan ini pada kantor administrasi." Muzel yang ketakutan itu pun langsung pergi dari tempat itu. Wanita yang sebelumnya menyelamatkan mereka bernama Vine. Vine saat ini sedang mengawasi tindakan dari Muzel. Dan karena Muzel makin mencurigakan, dia pun akhirnya keluar. Vine saat itu juga sempat menyapa Leonis. Leonis yang melihat itu pun terpukau karena sesuatu yang dimiliki oleh Vine. Oh ya, nama asli dari Vine adalah Elvine Villette. Leonis pun juga mengenalkan dirinya sebagai Leonis Magnus. Namun seperti Celia, sepertinya Vine juga tidak mengenal nama Raja Iblis Leonis Magnus. Singkat cerita, setelah semua selesai, sampailah Leonis dan Celia di asrama wanita. Di setiap asrama ada yang namanya peleton. Biasanya itu terdiri dari 5-6 orang. Tujuan peleton didirikan untuk membuat sistem menjadi lebih teratur. Dan disinilah mereka pun mutusin untuk membasuh tubuh terlebih dahulu. Leonis saat itu salting dan bertanya pada Celia, apakah tidak masalah bahwa dirinya ada di asrama wanita. Namun Celia menjawab, karena Leonis masih kecil tidak ada masalah. Dan di sini Leonis pun diminta untuk mandi terlebih dahulu. Saat itu, Leonis pun mulai kepikiran tentang keanehan-keanehan yang ada di sini. Dia sementara sedang menunggu laporan dari pasukannya sebelumnya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dunia. Namun Leonis sempat menebak asal-usul dari Void sebenarnya. Di tengah pemikirannya itu, Celia tiba-tiba malah muncul di depan Leonis. Ngelihat itu, Leonis pun langsung malu-malu. Bahkan harga diri Raja Iblisnya berasa jadi nggak ada. Sampai pada akhirnya Leonis pun cuma bisa pasrah.
Di momen ini, Celia sempat jelasin sama Leonis bahwa orang tuanya telah dibunuh oleh Void. Itu adalah serbuan malapetaka terbesar dalam sejarah. Itu diketahui terjadi saat 6 tahun yang lalu. Garden ketiga berhasil dihancurkan dalam semalam. Kedua orang tua Celia saat itu melindungi semua penduduk dan akhirnya gugur dalam pertempuran. Satu-satunya keluarganya yang tersisa hanyalah pelayan Regina. Tapi karena kedua orang tua Celia punya perwujudan dari Excalibur, Celia pun juga berharap dia memilikinya. Tapi sayangnya, Excalibur dari Celia nggak bakal bisa bangkit. Bahkan jika dia bertindak gegabah sekalipun, kekuatannya masih belum pernah bangkit. Namun entah kenapa, Celia tetap yakin suatu hari nanti kekuatan itu pasti akan datang padanya. Dia pun saat itu meminta Leonis untuk bergabung dalam Platonnya. Dan setelah mendengarkan semua alasan dari Celia, entah kenapa Raja Iblis yang satu ini jadi nggak bisa menolak. Apalagi Celia saat itu memasang ekspresi yang sangat imut. Karena Celia adalah orang yang baik dan rela mengorbankan nyawa untuk Leonis yang merupakan Raja Iblis. Leonis pun saat itu langsung menyetujuinya. Namun Leonis pun mulai mengungkapkan sesuatu yang penting kepada Celia. Yang dilakukan olehnya sebelumnya bukanlah pemulihan, karena aslinya Celia telah mengalami sekarat. Sebelumnya, Celia telah terbunuh oleh monster yang disebutnya sebagai Void itu. Dengan kekuatan dari Leonis, Leonis bisa memerintahkan orang yang telah mati untuk hidup kembali. Leonis pun saat itu berkata, "Maafkan aku, lihatlah tanda yang ada di tubuhmu itu. Itu adalah bukti bahwa kau memang benar-benar udah mati. Itu adalah sebuah mantra tingkat 10. Kau akan menjadi familiarku dan hidup kembali. Dan bisa dibilang kau saat ini abadi dan menjadi ratu vampir. Itu adalah undead dengan peringkat tertinggi." Dan yang membuat tubuh Celia tiba-tiba menjadi lemas karena Celia sedang kekurangan mana. Leonis pun bilang sama Celia bahwa dirinya akan memberikan mananya kepada Celia. Setelah proses pemberian mana selesai, Celia pun bertanya siapa Leonis sebenarnya. Leonis pun saat ini masih menutupi identitas aslinya sebagai Raja Iblis dan berkata bahwa dirinya hanyalah penyihir kuno yang lahir kembali dari dalam kristal. Dan sihir yang kugunakan untuk menyelamatkan nyawamu, hanya aku yang tahu tentang itu. Jadi, jangan beritahukan itu kepada siapapun. Celia pun saat itu mulai mempercayai hal itu dan sadar bahwa dirinya bukan lagi manusia. Tapi dia pun ngucapin makasih sama Leonis karena udah menyelamatkan dirinya. Namun di sini, Celia pun penasaran apa tujuan dari Leonis sebenarnya. Leonis pun saat itu berkata, "Ada seseorang yang ingin aku temui. Itu adalah orang yang sangat penting untukku." Mendengar itu, Celia pun langsung berkata, "Kalau begitu biarkan aku membantumu menemukan orang itu. Tapi kau harus membantuku menjadi semakin kuat di pertempuran melawan Void." Dan begitulah kesepakatan terbentuk. Waktu pun berlalu. Di sebuah kantin, Leonis pun kembali menjelaskan pada Celia, meski dirinya adalah vampir, dia tetap bisa memakan makanan normal seperti sebelumnya. Dan berbeda dari vampir yang lain, Celia juga bisa keluar tanpa takut matahari. Dan jika Celia membutuhkan darah, Leonis gak keberatan memberikan darahnya. Di sisi lain, di tengah pembicaraan mereka, terlihatlah cewek-cewek yang sepertinya tergila-gila sama Leonis karena keimutannya. Gak lama setelah itu, datanglah seorang wanita yang bernama Sakuya. Dia merupakan kenalan dari Celia. Sakuya pun saat itu mengenalkan dirinya kepada Leonis juga. "Aku adalah Sakuya Zikurinde. Senang berkenalan denganmu." Leonis pun juga mengenalkan dirinya. Dia pun menyadari Sakuya adalah ahli pedang yang sangat hebat. Bahkan diketahui, Sakuya aslinya merupakan pasukan penyerang garis depannya Celia.
Tapi sayangnya Sakuya punya sifat buruk yang gak bisa dihilangkannya. Itu adalah judi. Dan karena itulah dirinya sering bangkrut dan gak punya uang. Di sini Leonis pun bertanya kepada Sakuya, seragam apa yang dipakainya itu? Kenapa bisa terlihat berbeda? Sakuya pun jelasin bahwa itu adalah pakaian tradisional dari negaranya dan merupakan kenang-kenangan dari kakak perempuannya. Bahkan kabarnya satu klan di desanya telah dibunuh oleh Void. Dan karena itulah tujuan hidupnya hanya untuk membunuh Void. Karena ini merupakan peninggalan dari kakaknya, Sakuya pun jadi nggak mau mengganti seragamnya. Dan setelah obrolan panjang mereka pun pada akhirnya berpisah. Celia pun mengajak Leonis untuk pergi ke tempat latihan. Dan terlihatlah seorang pengawas di tempat itu yang bernama Digres. Digres akan memeriksa tipe dari Excalibur dari Leonis terlebih dahulu. Karena tahu Excalibur adalah perwujudan senjata, Leonis pun saat itu mendapat ide untuk memanggil tongkat miliknya aja, supaya kekuatannya itu jadi nggak terlalu kelihatan aneh. Digres yang melihat itu pun menganggap bahwa Leonis adalah seorang support. Dia pun saat itu langsung memanggil golem yang sangat besar dan meminta Leonis untuk menguji kemampuannya. Leonis yang takut bahwa dirinya berlebihan cuma ngeluarin mantra level 2 aja. Tapi anehnya mantra level 2 bisa menghancurkan golem itu tanpa sisa sedikit pun. Dan saat itu Digres pun kena mental melihat kekuatan besar itu. Namun di tengah pengawasan datanglah Muzel ke tempat itu. Muzel pun minta Digres untuk menyetujui keinginannya melawan tim Leonis. Leonis pun berkata dirinya nggak pernah berpikir akan kalah dari sampah rendahan seperti Muzel. Muzel pun langsung memanggil pasukannya untuk bertarung dengannya dan totalnya adalah 5 orang. Sedangkan Leonis saat ini cuma bersama dengan Celia. Muzel pun meminta Celia menjadi peliharaannya jika mereka berhasil memenangkan pertempuran. Leonis pun setuju, tapi jika kalah, Muzel harus berhenti mengganggu Celia. Celia yang mendengar perkataan dari Leonis itu pun sampai salting. Dan akhirnya pertempuran pun akan segera dimulai. Nah, jadi itu aja untuk episode kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!